Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, hari ini masih bersama Dr. R walaupun beliau lagi flu. Tapi terima kasih banyak Dr. R sudah mau menyempatkan untuk berbagi kisahnya di sini. Dan ngomong-ngomong, Dr. R itu mau berbagi kisah waktu masa kecilnya ya, Dok? Iya, masa kecil. Boleh silahkan Dr. R untuk berbagi kisahnya. Dulu saya lupa ya tahun berapa. Itu tahun 90-an awal, 90, 91 mungkin. Jadi saya punya teman yang rumahnya di Jakarta Selatan, di daerah Pancoran. Di rumahnya di gang. Nah, rumahnya tuh rendah. Jadi rendah banget. Ethernetnya tuh kalau kita loncat mungkin udah sampai Ethernet ya. Nah, saya tuh nginep di lantai 2-nya gitu. Nah, di lantai 2 rumahnya dia tuh kalau dibuka langsung menghadap ke jalan kecil gang itu kan. Nah, kita tuh suka duduk-duduk ngerokok ya. Zaman dulu ya, masih kecil, masih suka nakal lah ngerokok. Ngobrol-ngobrol lah di situ. Nah, nggak jauh dari tempat teman saya tinggal ada rumah teman kami juga yang mempunyai adik yang agak kurang sempurna. Dia almarhum itu semasa hidupnya taat banget beragama. Jadi beribadah sih mungkin nggak ngerti ya, karena saya nggak pernah lihat dia di masjid atau gimana. Cuman saya ingat tuh keluarganya taat beribadah. Lalu bahkan beliau ini yang kurang sempurna ini, dia tiap tahun bisa, masih kecil juga tapi dia tiap tahun bisa beli kambing untuk kurban. Nah, karena beliau tidak sempurna, jadi beliau berjualan atas kemauannya sendiri ya, bukan keluarga. Atas kemauannya sendiri dia berjualan kue pakai apa sih? Pakai tampah gitu ya. Pakai tampah. Ditaruh di atas kepala. Iya, dia jual gorengan, jual kue basah gitulah, atas kemauannya sendiri, dan hasilnya pun untuk dikumpulkan sama dia tiap tahunnya untuk beli kambing kurban gitu. Kalau soal nyalainnya nggak tahu karena kurang sih ya. Iya. Apa namanya? Difabel lah. Iya. Bicara bisa, ngomong bisa, cuman agak kurang ya. Dan dia rute jualannya itu pasti lewat tiap sore, lewat depan rumah teman saya yang di gang itu. Nah, karena kita masih kecil, Masih nakal tahun 90, 91, 92 mungkin. Tiap dia lewat itu kita pasti lagi duduk di jendela lantai 2, yang kalau kita keluar menjulurkan badan agak nekuk sedikit, kita tuh bisa pegang kepalanya dia gitu. Kalau dia lewat. Jadi lantai 2 tapi nggak terlalu tinggi. Nggak tinggi ya? Karena rumahnya semi permanen ya, zaman itu. Di pinggir kali lah. Jadi kita suka duduk-duduk sama teman ini, kita menjulur gitu, kita bisa pegang kepalanya gitu. Kadang kita ada teman yang lewat, kita colek kupingnya atau kita colek kepalanya, sama anak kecil kan. Lewatlah si tiap sore si O ini ya, nama asli juga ya, O. Si O ini lewat. Nah, kita tuh iseng gitu
punya duit sih enggak punya duit. Zaman kecil kan jajan kurang lah ya zaman dulu. Kita tuh suka mencuri. Mohon maaf banget kalau kamu dengar. Saya mohon maaf, saya kirim doa tiap sholat. Insyaallah. Dia lewat, kita suka mencuri itu dagangannya dia tuh, kuenya. Suka kita ambil 1 atau 2, kita ambil combro atau misro gitu, kita ambil. Jadi dia nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu, kalaupun tahu dia ya gimana sih, agak nggak sempurna ya. Dan sebenarnya mungkin kalian tuh cuma iseng kali ya. Iseng dan lapar mungkin ya. Zaman kecil dulu kan nggak jajanan juga nggak ada yang aneh kan, tahun 90 awal, 91, 92 apa 90 gitu lupa. Terus suka ngambil 1 combro, 1 misro gitu. Dan itu nggak tiap hari sih, karena saya juga nggak main tiap hari ke rumah teman itu kan, nggak tiap hari, cuman pernah lah beberapa kali gitu. Dan suatu hari si O ini bertemulah dengan tetangga yang lebih senior umurnya. Dikasihlah minuman keras. Lalu dia minum, karena dia nggak tahu itu minuman apa, dipaksa minum mungkin karena rasanya pasti nggak enak. Dipaksa minum. Lalu dia lanjut berjualan, masuk ke got, jatuh ke got, bangun lagi, masuk lagi ke got, bangun lagi. Begitu jalan di jalan ditabrak mobil, meninggal lah di tempat. Selesai kejadian, nggak ada apa-apa, diproses polisi yang waktu itu ya, diproses polisi, selesai gitu. Dapat beberapa hari, saya main ke rumah teman saya si H nih. Si H ini satu keluarga teman, kakaknya, adiknya, dari kakak yang paling tua sampai adiknya H ya, sampai orang tuanya kenal semua gitu. Satu keluarga laki semua, jadi akrab lah. Saya main ke rumah si H ini, dia bilang sesuatu. Dia bilang, gue mau pergi dulu, mau ke Lampung. Ada apa? Ada kejadian tiap malam di sini, semua pintu diketuk dan ada suara si O itu jualan kue, dan dia ngetuk tiap pintu berjualan kue tengah malam dengan gaya, saya mau menirukan tapi nanti gaya jalannya mungkin. Gaya gimana menirukannya? Iya maksudnya. Gaya jalannya. Iya. Tapi suaranya itu khas karena suara orang yang difabel ya. Jadi ya agak seperti itulah ya. Jadi dia mengetuk tiap pintu sampai kita menyauti enggak atau enggak gitu, baru dia pergi. Dan itu hampir tiap malam. Dan terakhir rumah saya juga didatangi. Kok bisa? Karena saya pernah jahat mungkin ya. Dan saya akhirnya cerita ke orang tua memarahi tentunya. Lalu orang tua datang ke rumah si almarhum ini, ke rumah beliau, meminta maaf. Tentu saja orang tuanya dan pihak keluarga ya nggak menganggap apa-apa, biasa kenakalan anak-anak ya dimaafkan, ya sudah selesai gitu. Cuman teror CEO ini tidak berakhir sampai situ aja. Jadi di rumah beberapa teman dan tetangga, CEO ini bahkan kalau ada pintu terbuka malam-malam, dia langsung masuk, duduk, menaruh dagangannya yang bukan dagangan tentunya, karena sudah almarhum ya, jadi bukan dagangan.
Ya, jadi apa yang ditawarkan itu bukan lagi makanan tapi seperti itulah ya, karena ya sudah nggak ada kan. Akhirnya lambat laun mungkin juga sudah tenang, masyarakat juga sudah maklum ya karena kejadiannya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sih CEO sudah tenang di sana. Jadi waktu itu benar-benar kayak hampir semua, Nggak ya semua, beberapa. cuman beberapa langganan yang dia beli diketuk. Dan itu dia sosok yang menyerupai dia masuk ke rumah orang. Kalau Masuk ke pintunya rumah orang, kalau kebuka pintu di kebuka tengah lalu malam. duduk di ruang tamu, lalu dengan gaya bicaranya saya nggak bisa meniru ya. Iya. Bisa sih, cuma Iya, cuman nanti ya kurang datang. baik lah. jadi dia ya udah dia menawarkan dagangannya dan tidak mau pergi sebelum kita bilang enggak atau menemuinya bilang enggak terima kasih. Itu parah banget sih. Dan selain itu dia juga mijet. Dia suka ditawarkan mijat kan. Iya. Maksudnya bukan ditawarkan, dia suka menawarkan jasa pijatnya. Walau orang tua almarhum bapak pernah pijat sama dia tuh ya begitulah pijatnya. Ya maklum lah ya, Cuman ya seenggaknya dia mencari duit itu iya, dia mau tidak atas suruhan keluarganya, karena memang dia tiap tahun ya memang ingin beli kambing untuk kurban gitu. Itu dan itu aku penasaran waktu beliau datang ke rumah dokter R pada saat itu kayak gimana sih? iya, dia panggil menawarkan kue Di luar rumah ngetok-ngetok pagar kan. Jadi kalau orang Jakarta tahu lah ya, kalau di rumah di gang tuh nggak punya pagar kan. Jadi begitu jalanan gang langsung pintu rumah. Kalau yang rumah saya kan ada pagarnya, saya nggak di dalam gang rumahnya. Jadi ya dia ketok-ketok pagar, panggil nama bapak saya, om, terus manggil nama saya. Pada saat itu ada yang bukain. Bapak keluar, bilang enggak, kamu udah tenang di sana, nggak usah kesini. Terus dia diam sebentar, bapak yang cerita nih, dia diam sebentar, nunduk. Terus dia pergi gitu cerita 90-an dah, 91 92 lah mungkin. Ini sumpah serem banget. Aku nggak kepikiran sampai segitunya. Apalagi kalau tahu apa yang dibawa, jangan sampai deh. Yang dibawa Iya pasti janganlah. ya yang seperti itu kan. Seperti itu. Ya terima kasih banyak Dokter R karena sudah mau berbagi kisah walaupun lagi ya kurang enak badan. Dalam sehari jadi berapa konten Sudah ini berbagi kisah dari penglaris. pagi tadi ya. Iya, dari penglaris sampai sekarang masih ditodong untuk berbagi kisahnya. Terima kasih banyak Dokter R. Sama-sama, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kurangnya, tidak ada lebihnya.